Sebagaimana sudah kita ketahui, pedoman tata naskah Puskesmas itu penting untuk pengendalian dokumen. Bahkan bagi saya, ini adalah hal yang kedua yang saya cari bila melakukan pembinaan. Bagaimana cara membuatnya? Apa saja yang ada di dalam tiap bagiannya? Ayo kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Cipta Santoso. Kita akan belajar bersama untuk membuktikan sistem yang ada di Puskesmas untuk mempersiapkan diri menjadi Puskesmas paripurna. Untuk yang baru, diklik dulu ya subscribe-nya dan dicoel sekalian belnya, biar tahu kalau ada update video baru. Kita sudah membicarakan tentang bagaimana pengendalian dokumen. Salah satu yang jadi konsekuensi logis, harus tersedia pedoman tata naskah dinas untuk Puskesmas atau pedoman tata naskah Puskesmas. Nah, sekarang mari kita melihat apa saja yang perlu ada dalam pedoman tata naskah Puskesmas ini. Kita ingat kemarin dalam pembahasan bagaimana seharusnya kegiatan pengendalian dokumen adalah proses sebagai berikut. 1. Penyusunan. 2. Penerbitan dan distribusi. 3. Penataan dan penyimpanan. 4. Review dan revisi. 5. Penarikan dan pemusnahan. Pertama, dalam penyusunan. Apa sajakah yang perlu ada di dalam bab atau bagian dari hal tentang penyusunan ini yang perlu kita masukkan ke dalam pedoman tata naskah Puskesmas? Pertama-tama dalam bagian ini sebaiknya bercerita tentang pengendalian dokumen sebagaimana video sebelum ini. Di dalamnya diceritakan pada saat dimulai dilakukan penyusunan, apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian kita ingat bahwa dalam penyusunan yang pertama dilakukan adalah identifikasi dokumen, apa saja yang diperlukan untuk disusun. Kita juga sudah tahu bahwa untuk mendapatkan hasil identifikasi ini kita bisa memperolehnya dari kegiatan self-assessment atau dari proses review dokumen lama. Karena itu, diagram ini misalnya bisa digambarkan dalam pendahuluan bagian penyusunan. Kemudian dalam bagian penyusunan juga dijelaskan tentang dokumen apa saja yang membutuhkan pengaturan format dokumen. Agar dalam menyusun dokumen, setiap petugas menggunakan format yang sama. Misalnya dalam bagian ini dibatasi penyusunan dokumen SK, kemudian pedoman atau panduan, rencana, SOP, dan KK. Itu adalah sebagian besar dokumen yang kita kerjakan, yang sifatnya regulasi. Penjelasan tentang bagian-bagian dari tiap dokumen secara umum juga diperlukan. Pada penjelasan tentang SK misalnya, bisa dijelaskan mana bagian yang berupa konsideran, mana bagian yang merupakan diktum, dan seterusnya. Juga disampaikan dalam pedoman tata naskah. Adanya kesepakatan dalam penomoran misalnya. Ada aturan sendiri yang biasanya datangnya dari pemerintah daerah. Begitu juga pada bagian yang membahas tentang pedoman dan panduan. Memang tidak setiap pedoman memiliki kesamaan bab atau bagian, tapi bisa secara garis besar yang perlu ada dan dicontohkan pada pedoman itu seperti apa atau panduan itu seperti apa. Oh iya, kemarin kita belum membahas ini, perbedaan pedoman dan panduan. Perbedaannya adalah dalam hal kompleksitasnya. Jadi bila dalam pedoman itu pelaksananya bisa terkoordinasi karena mungkin ada beberapa, jenis kegiatannya mungkin cukup banyak yang harus dijabarkan, maka dalam panduan mungkin hanya sedikit saja atau bahkan hanya menjelaskan tentang satu kegiatan. Contoh misalnya untuk pedoman adalah pedoman pelayanan klinis, meliputi semua kegiatan dari pasien datang sampai dengan pulang. Tapi bisa lebih dirinci di panduan kegiatan loket pendaftaran misalnya. Selanjutnya, rencana mungkin bisa memperlihatkan bagaimana penyusunan rencana itu dilakukan. Baik itu rencana 5 tahunan, RUK, RPK, juga perlu dicontohkan. Daftar isinya seperti apa, atau bagian-bagian yang ada dalam tiap rencana tersebut. Dalam lampiran bisa juga disampaikan matriks yang digunakan. Ini bisa mengadopsi dari Permenkes 44 tahun 2016 tentang manajemen Puskesmas. Selanjutnya untuk prosedur dan kerangka acuan yang perlu disampaikan dalam pedoman tata naskah ini adalah bagian-bagian yang perlu ada. Sedangkan untuk formatnya atau bentuk kotak-kotaknya seperti apa, meskipun bukan keharusan seragam untuk satu kabupaten, tapi sebaiknya dilakukan kesepakatan dulu. Kemudian penting juga, bila ada yang ingin berbeda, misalnya disampaikan kepada tim TPCB, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Untuk prosedur atau SOP, bisa disampaikan juga dalam pedoman ini bagaimana bila suatu SOP direview dan direvisi. Bagian mana yang kemudian akan diubah dari formatnya. Misalnya yang selalu banyak ditanyakan oleh Puskesmas itu adalah bagian riwayat perubahan. Untuk kerangka acuan, kejelasan tentang 9 bab yang sampai saat ini masih cukup relevan untuk digunakan perlu dipertegas dalam pedoman tata naskah ini. Juga perlu disepakati bentuknya seperti apa. Yang penting dalam satu Puskesmas bisa seragam. Sampaikan juga proses selanjutnya dari penulisan dalam format yang disepakati, dilanjutkan dengan mengkritisi hasil penulisan tersebut. Bagian cek dan recheck ini bisa diserahkan pada pengelola dokumen atau pada tiap penanggung jawab yang berkepentingan. Setelah itu,
Dokumen kemudian dilakukan pengesahan oleh Kepala Puskesmas dan dibubuhkan cap basah instansi untuk menandakan bahwa ini adalah dokumen asli. Nah, sampai dengan di sini, inilah yang disebut dengan penyusunan. Sekarang kita lanjutkan pada penerbitan. Dalam penerbitan, ada 3 hal yang seharusnya dilakukan. 1. Pencatatan, 2. Sosialisasi dokumen, dan distribusi dokumen. Pada pedoman tata naskah Puskesmas, kegiatan pencatatan bisa dibuatkan sebagai cara apa yang dilakukan dan bagaimana contoh matriks yang digunakan dalam melakukan pencatatan. Pencatatan bisa disendirikan atau digabungkan dengan catatan pendistribusian dokumen. Dengan demikian, bisa ada register dokumen asli, register dokumen terkendali, tapi bisa juga hanya satu jenis pencatatan dokumen internal yang meliputi dokumen asli dan distribusi dari dokumen terkendalinya. Untuk sosialisasi dokumen yang perlu kita tuliskan pada pedoman tata naskah Puskesmas adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi dokumen itu sendiri. Misalnya untuk dokumen SK, pedoman, panduan, rencana, dan kerangka acuan. Sedangkan untuk sosialisasi dokumen SOP misalnya perlu disampaikan dalam pedoman tata naskah Puskesmas adalah kegiatan yang perlu ada dalam melaksanakan sosialisasinya. Kenapa berbeda dengan sosialisasi SK dan pedoman yang tadi? Karena pada SOP bisa digunakan untuk melakukan latihan atau uji coba. Dan bisa sekalian dengan latihan memantau kepatuhan prosedur bagi penanggung jawab. Sedangkan untuk distribusi yang perlu dicantumkan di dalam pedoman tata naskah Puskesmas adalah bagaimana penerima dari dokumen tadi, yaitu pelaksana kegiatan yang berada dalam dokumen tersebut menandatangani satu format tertentu, baik itu berupa ekspedisi ataupun berupa register penerimaan dalam kondisi tertentu boleh digabungkan dengan register dokumen internal. Selanjutnya adalah bagian penataan dan penyimpanan. Dalam pedoman tata naskah Puskesmas, bisa disampaikan bagaimana kesepakatan dalam penataan dan penyimpanan dokumen. Misalnya, bagaimana melakukan penataan dokumen dalam lemari arsip yang memudahkan dalam retrieving. Termasuk juga dalam penataan ini, dokumen-dokumen pedoman yang bentuknya buku misalnya, atau rencana, misalnya menandai dokumen tersebut dengan menggunakan warna tertentu untuk menandai tahun atau jenisnya. Penyimpanan juga harus disepakati. Biasanya di Puskesmas bahkan sudah ada lemari arsip dari program apa dan seterusnya. Ini perlu ditata bagaimana bila dokumen sudah lebih dari 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Selain di tempat mana saja, dokumen apa saja yang perlu diletakkan. Bisa juga selain tata cara, dibuatkan SOP untuk menjamin pelaksanaan, penataan, dan penyimpanan tadi berjalan dengan teratur. Karena kegiatan ini akan terus berulang. Selanjutnya, kegiatan review dan revisi. Hal yang perlu dicantumkan di dalam pedoman tata naskah Puskesmas adalah tentang tata cara review, persyaratan dokumen yang direview, matriks dari review dokumen, dan tata cara kegiatan revisi. Bila memungkinkan, karena ini juga menjadi kegiatan rutin, maka untuk review dan revisi bisa juga dibentuk dalam SOP, baik secara umum maupun misalnya SOP review SK, SOP review prosedur, dan SOP pelaksanaan revisi. Itu boleh sendiri-sendiri seperti itu. Untuk kegiatan revisi, bila dilaksanakan secara bersama-sama seluruh dokumen, maka bisa dibuatkan kerangka acuan kegiatan, direncanakan. Pada pedoman di bagian lampiran bisa dicontohkan kerangka acuan kegiatan. Sekarang kita masuk pada penarikan dan pemusnahan. Perlu disampaikan tentang tata cara melakukan penarikan dan tata cara melakukan pemusnahan. Bila perlu dicontohkan SOP yang digunakan pada lampiran. Dokumen apa saja yang dilakukan penarikan, misalnya dokumen yang kemudian baru terbaca ada kekeliruan, atau yang sudah tidak berlaku lagi, atau dokumen yang perlu penambahan, dan lain-lain. Juga bagaimana caranya melakukan penarikan. Sedangkan tata cara pemusnahan juga perlu disampaikan pada pedoman tata naskah Puskesmas, misalnya dokumen apa saja yang sudah bisa dimusnahkan, masa retensi yang diatur peraturan perundangan, dan disepakati untuk dilakukan pemusnahan kapan. Pemusnahannya juga perlu dikoordinasi dengan Dinas Kesehatan, terutama bila pemusnahan harus menggunakan pembakaran. Bisa juga bila sudah teratur rapi, semua dokumen disetorkan pada tahun kelima pada Dinas Arsip dan Perpustakaan. Bahkan bisa jadi bila penataan di Dinas Arsip bagus, maka bagian ini merupakan kerjasama saja untuk pemusnahannya. Kemudian kita masuk pada dokumen rekam implementasi. Selain melakukan kegiatan pengendalian dokumen yang berkaitan dengan dokumen regulasi, maka perlu juga dipertimbangkan untuk memasukkan pengendalian dokumen rekam implementasi ke dalam pedoman tata naskah Puskesmas. Rekam implementasi adalah dokumen yang menjadi bukti objektif dari kegiatan yang dilakukan atau hasil yang dicapai sesuai kegiatan yang direncanakan. Catatan atau rekam implementasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sebaiknya juga dikendalikan oleh organisasi. Harus menetapkan SOP, untuk mendefinisikan pengendalian yang diperlukan, misalnya untuk identifikasi, penyimpanan, lama simpan, dan pemusnahan.
Catatan atau rekam implementasi harus dapat terbaca segera, dapat teridentifikasi, dan dapat diakses kembali, di-retrieving. Kenapa hal ini perlu? Karena untuk kegiatan yang berkaitan dengan catatan rekam implementasi seringkali dilakukan pemeriksaan, terutama pada bagian keuangan. Kita tahu pada bagian keuangan tidak hanya berkaitan dengan regulasi, akan tapi juga ada catatan-catatan keuangan yang diperlukan pada saat nanti dilakukan pemeriksaan oleh lembaga-lembaga auditor keuangan. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian-pengertian dari proses pengendalian dokumen tadi yang saya sampaikan di video ini. Ikuti juga agar pemahaman tentang pengendalian dokumen makin baik. Terima kasih, sampai ketemu di video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.